Penyidik Kejaksaan Agung menyita puluhan kendaraan mewah dari kasus korupsi ekspor CPO atau minyak kelapa sawit yang melibatkan suap hakim kemarin. Sebanyak 21 unit sepeda motor mewah dan 7 sepeda terparkir rapih di area Kejaksaan Agung Jakarta. Deretan mobil-mobil mewah yang nilainya fantastis ini menjadi bagian dari puluhan kendaraan yang disita penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Mobil-mobil mewah ini terdiri dari supercar Ferrari SF90 Spider yang ditaksir nilainya mencapai 18 miliar rupiah. Mobil sport Nissan GT-R atau yang disebut Godzilla yang harga pasarannya berkisar 3,5 hingga 4 miliar rupiah. Dan mobil mewah lainnya seperti Lexus, Land Cruiser, dan Mercedes-Benz G-Class. Dan kemarin malam 21 unit sepeda motor dan 7 sepeda juga turut disita penyidik Kejagung sebagai barang bukti kasus ini. Dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah ini, Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang tersangka baru. Ketiga tersangka baru adalah para majelis hakim yang menangani kasus korupsi ekspor bahan utama minyak goreng di PN Jakarta Pusat, yakni Hakim Ketua Jum Yamto, Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtaro. Pemirsa, terbongkarnya kasus suap dalam putusan lepas atau on-slake perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung akui kasus suap CPO Wilmar Group kepada 3 hakim merupakan pengembangan dari kasus Zarof Richard yang diduga sebagai maklar perkara dan pemberi suap kepada para hakim. Untuk lebih jelasnya, kita akan memperbarui informasi dan kita sudah terhubung dengan Yulinda Tridewi yang berada di pengadilan, maksud kami di Kejaksaan Agung. Silakan Yulinda dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Ikra, Hernida, dan juga pemirsa TV. Betul sekali terkait update dari kasus suap ekspor, yaitu dalam kasus CPO ataupun crude palm oil ini. Memang Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka baru kemarin pada hari Sabtu yang lalu, di mana 3 tersangka ini merupakan majelis hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengatasi perkara tersebut. Di antaranya ada Agam Syarif Baharudin atau ASB, kemudian juga Ali Muhtarom atau AM, kemudian Jumyanto, di mana mereka ini diduga menerima suap sebesar 22,5 miliar rupiah dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Muhammad Arif Nurianto atau MAN, di mana untuk suap ini itu merupakan maksudnya untuk memutuskan vonis lepas atau anslog bagi 3 korporasi besar yang terlibat dalam kasus CPO atau crude palm oil ini. Di mana rincian pembagian suap ini terbagi ke dalam 2 tahap. Tahap pertama ini merupakan bermaksud untuk mengatasi perkara, di mana 4,5 miliar ini pada tahap pertama, kemudian 18 miliar ini pada tahap kedua untuk memastikan vonis lepas. Adapun dari ketiga hakim ini, masing-masing ini menerima, ASB menerima 4,5 miliar rupiah, kemudian Jumyanto menerima 6 miliar rupiah, dan AM menerima 5 miliar rupiah. Adapun di belakang saya ini merupakan barang bukti sitaan dari Kejaksaan Agung yang sampai saat ini memang masih terparkir rapi di depan Kejaksaan Agung itu sendiri. Di mana ini mobil-mobil mewah mulai dari Ferrari, Mercedes-Benz, kemudian juga ada Lexus ini terparkir di depan Kejaksaan Agung, dan puluhan kendaraan bermotor ataupun sepeda motor dan sepeda ini juga ikut terparkir rapi di depan Kejaksaan Agung. Adapun korporasi yang ikut terkait ataupun terlibat dalam kasus ini merupakan diantaranya ada Wilmar Group, kemudian Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Di mana sebenarnya Jaksa Penuntut Umum juga telah menetapkan uang pengganti yang signifikan dari ketiga korporasi besar yang terlibat dalam suap CPO ini, di mana dengan tarif mencapai triliunan rupiah. Namun memang dari majelis hakim memutuskan untuk membebaskan mereka dari semua tuntutan. Yang mana ini ada pun 2 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini adalah Arianto dan Marcela Santoso, di mana 2 orang ini merupakan pengacara dari 3 korporasi besar tersebut yang mana ikut terlibat dalam kasus suap CPO yang melibatkan 3 korporasi besar tersebut. Di mana langkah Kejaksaan Agung juga terus mendalami aliran dana sebesar 60 miliar rupiah dan
pengadilan penyelidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap 2 hakim anggota yang memberikan vonis lepas dalam kasus ini. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Linda, apakah ada kemungkinan ditetapkannya tersangka baru atau pemeriksaan dari terduga tersangka? Ya, memang untuk saat ini dari pihak Kejaksaan Agung sendiri belum mengkonfirmasi apakah nanti akan ada tersangka baru ataupun tersangka tambahan dalam kasus suap CPO pada hari ini. Namun kami juga sama-sama menunggu kelanjutan ataupun pengembangan pengaliran dana sebesar 60 miliar rupiah ini akan ataupun sudah terdistribusi ke siapa saja. Namun sementara memang untuk di Kejaksaan Agung sendiri masih ada barang sitaan ini terparkir rapi di depan Kejaksaan Agung atas dugaan kasus CPO yang melibatkan 3 korporasi besar. Heninda. Ya, Yulinda, berdasarkan pantauan Anda di sana, apakah ada tokoh-tokoh ataupun public figure yang mendatangi Kejaksaan Agung pada pagi hari ini? Dan apakah ada informasi tambahan mengenai akan ada agenda konferensi pers di Kejagung? Ya, Ikra, sementara memang untuk saat ini dari tadi kami tiba di Kejaksaan Agung ini sekitar pukul 4 pagi tadi hingga saat ini kami mengabarkan kepada Anda, ini memang belum terlihat tokoh-tokoh yang datang ataupun hadir ke Kejaksaan Agung, yang mana memang pada hari ini juga masih terlihat sepi, bisa dilihat di belakang saya. Namun memang untuk agenda konferensi pers ini kami juga belum ataupun masih menunggu konfirmasi dari pihak Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengenai kelanjutan dari kasus ini. Ikra. Baik, Yulinda dari Kejaksaan Agung, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali.